sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Angelina Nurisahanya, Ana Lestari, Belia Kalselina, Ayu Nadia Marsha, dan Duroh Fatmia. Kelompok kami akan membahas keadaan ekonomi para pedagang kaki lima selama masa PPKM di Yogyakarta. Seperti yang kita tahu, COVID masuk ke Indonesia pada Maret 2020 dan bertambah pesat setiap harinya. Pemerintah terus berupaya untuk mencari cara untuk mengurangi COVID di Indonesia. Pemerintah menemukan solusi yaitu dengan adanya PPKM, di mana PPKM dianggap efektif untuk menurunkan angka COVID di Indonesia, tetapi menurunkan keadaan ekonomi di Indonesia, khususnya bagi pedagang kaki lima dan UMKM yang ada di Indonesia. Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang terkena dampak dari kebijakan PPKM. Dikarenakan Yogyakarta merupakan kota yang terkenal akan kulinernya, aturan PPKM darurat yang melarang makan di tempat, hanya bisa dibungkus makan di rumah, sama sekali tidak sesuai dengan PKL kuliner di kawasan Malioboro. Karena selama ini tempat wisata tersebut mengandalkan makan di tempat sebagai sebuah keistimewaan. Dengan adanya pembatasan kerumunan, dinilai menimbulkan dampak baru bagi masyarakat, terutama bagi para pedagang kaki lima. Terjadi perbedaan yang signifikan pada pendapatan sebelum pandemi COVID-19 dengan saat adanya pandemi COVID-19 ini. Beberapa dari para pedagang kaki lima memilih menutup usaha dagang mereka, tetapi beberapa yang lainnya masih tetap mempertahankan jualannya sebagai sumber untuk bertahan hidup. Pedagang kaki lima dan komunitas di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, mengajukan surat terbuka kepada Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X. Mereka mendesak supaya pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan ribuan PKL di Malioboro. Seluruh PKL dan komunitas di Malioboro memahami sepenuhnya pentingnya PPKM darurat tersebut. Namun kebijakan tersebut semestinya dijalankan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang serius bagi kehidupan dan ekonomi PKL dan komunitas yang ada di Malioboro. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak PPKM kepada para pedagang kaki lima, yang pertama adalah adanya bantuan sosial dari pemerintah secara merata dan jujur. Yang kedua, para pedagang kaki lima dapat berinovasi kepada produk yang dia jual sehingga produk tersebut dapat lebih menarik dan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan training atau arahan kepada para pedagang kaki lima bagaimana cara menggunakan internet dalam hal pemasaran dan perekonomian. Yang terakhir, para pemuda yang lebih mengerti tentang tren dan sosial media bisa bekerja sama atau berinovasi dengan pedagang kaki lima untuk menciptakan produk yang lebih menarik dan melakukan pemasaran secara luas. Pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, Yogyakarta merupakan salah satu dampak PPKM karena pembatasan kerumunan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Akan tetapi pada pertengahan tahun 2021, pemerintah memperbolehkan kembali para pedagang untuk berdagang kembali di kawasan tersebut. Akan tetapi, para pedagang harus mentaati protokol kesehatan dan memberitahu para pembeli atau pengunjung untuk menjaga jarak satu sama lain. Dan solusinya juga pada para pedagang yang masih takut akan adanya penyebaran COVID saat berjualan, maka solusinya para pedagang bisa melakukan perdagangan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan media sosial jualan lainnya. Maka para pedagang bisa mendapatkan penghasilan walaupun cukup di rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat membantu para pedagang kaki lima dan juga banyak orang di luar sana. Dan semoga keadaan dapat segera membaik. Jangan lupa untuk taati semua protokol kesehatan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.